ada satu lagi, sebetulnya kita punya narasumber, tetapi mungkin sedang ada acara, kira-kira sampai jam 10. Mungkin segera hadir. Ada nanti Profesor Dr. Bayu Dwi Anggono. Nanti sambil kita tunggu ya. Karena kemarin pamit kepada saya sampai jam 10 ada Zoom dengan Kementerian Hukum dan HAM. Baik, terima kasih. Kita mulai ya. Terima kasih sudah hadir 3 dari 4 narasumber kita hari ini. Yang pertama Profesor Muhammad Guntur Hamzah, Sekjen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan juga Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Selamat pagi Pak Sekjen. Yang kedua Dr. Heru Widodo. Ini kalau yang teman-teman mengikuti persidangan Mahkamah Konstitusi tahun 2019 ketika sengketa hasil Pilpres. Nah, beliau ini adalah salah satu ahli yang luar biasa yang dihadirkan pada saat itu. Selamat datang Pak Heru Widodo, yang juga adalah dosen calon profesor juga saya kira Universitas Islam As-Safiyah. Kemudian ini yang saya kira kebangetan kalau sampai tidak kenal dengan tuan rumah, Dr. Muhammad Andi Asrul. Tepuk tangan. Ini Pak Dr. Asrul ini seperti yang disampaikan yang mulia tadi, ini adalah figur atau orang-orang yang pertama, periode pertama MK berdiri. Beliau yang sudah memberikan pengabdian di Mahkamah Konstitusi, membantu memberikan dukungan kepada hakim konstitusi periode pertama. Saya kira beliau juga sebagai banyak pihak saya kira di dalam perkara-perkara konstitusi di MK. Sekarang ketua forum pengacara LCS. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi ini yang harus kita pegang, bapak-bapak narasumber. Saya kira memang ini semua dosen, Pak Sekjen, Pak Heru Widodo, Pak Andi Asrul, itu semuanya adalah dosen. Kadang-kadang kalau dosen sudah ngomong itu lupa waktu. Padahal kita punya waktu yang pendek, gitu kan? Maka ujian kita hari ini, bapak-bapak narasumber, itu adalah bagaimana menyampaikan sesuatu yang luas, sesuatu yang komprehensif, tapi dengan poin-poin yang bisa disampaikan dalam durasi yang tidak lama. Karena ini memang lagi-lagi soal durasi. Sehingga nanti mudah-mudahan justru kita punya sesi dialog, sesi tanya jawab itu bisa lebih panjang. Kira-kira begitu Pak Sekjen, Pak Heru, Asrul. Jadi kita mulai dulu. Saya ingin mendengarkan, karena secara kelembagaan Pak Sekjen ini yang memberikan top manajemen puncak dari aparatur yang mendukung Mahkamah Konstitusi. Tentu secara kelembagaan dan secara apapun informasi mengenai Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting untuk pertama kita dengarkan. Nanti baru Pak Heru Widodo dalam perspektif yang lain akan bicara juga tentang perlindungan hak konstitusional warga negara. Begitu juga dengan Pak Andi Asrul. Jadi nanti bagi-bagi tugas saja di sini dalam waktu, dalam durasi yang singkat. Yang pertama kami mohonkan Pak Sekjen Profesor Guntur Hamzah, kami persilakan barangkali dalam paling lama 15-20 menit. Monggo, terima kasih. Mau dimimbar boleh? Nah, silakan Pak.
Tes, oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati moderator kita pada pagi hari ini, Dr. Fajar Laksono. Kita beri aplaus dulu kepada Dr. Fajar Laksono ya. Yang warna bajunya ini putih hitam sama dengan para mahasiswa. Ini mahasiswa angkatan masa baru apa sudah semester berapa nih? 3 ya? Wah, masih pakai putih hitam ya. Saya teringat dengan Universitas Chulalongkorn di Thailand. Universitas Chulalongkorn juga mahasiswa selama masih mahasiswa dia pakaiannya putih hitam terus. Nah ini mirip sekali dengan dan orangnya disiplin semua, seperti ini disiplin semua. Kita beri aplaus dulu kepada mahasiswa semua yang putih hitam ya. Baik, yang saya hormati dan saya banggakan, selamat datang Dekan Fakultas Hukum Sasjember, Profesor Dr. Bayu Dwi Anggono. Sekaligus saya menyapa beliau ya, beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Profesor Dr. Bayu Dwi Anggono, anak muda, Dekan Millennials, ya, Profesor Millennials, dan juga beliau adalah Sekjen Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Kita beri aplaus kepada Sekjen APHTN. Tapi jangan tanya ketuanya ya, siapa ketuanya, karena ketuanya saya ketuanya. Ketua umumnya adalah Guntur Hamzah. Kita beri aplaus kepada Guntur Hamzah. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan ya Pak Dr. Adi Asrun. Beliau adalah sekira kenal semua. Beliau adalah kawan saya, ya satu kampung juga dengan saya. Ya jadi dari Sulawesi, orang Solo, Sulawesi, sama-sama dari Solo, Sulawesi. Dan sekarang beliau ada di sini. Kenapa saya kenal beliau? Karena beliau memiliki DNA Mahkamah Konstitusi. Beliau adalah salah seorang pegawai pada waktu pertama berdiri ahli ya, staf ahli dari Mahkamah Konstitusi pada waktu Mahkamah Konstitusi berdiri. Sehingga Pak Dr. Adi Asrun ini adalah bagian dari keluarga besar Mahkamah Konstitusi. Sekarang beliau berprofesi selaku lawyer dan ketua asosiasi advokat atau lawyer advokat konstitusi ya, di Mahkamah Konstitusi tentu saja. Dan di sebelahnya ada Pak Dr. Heru Widodo yang sangat viral ya seperti yang telah disampaikan oleh Dr. Fajar Laksono tadi, dan beliau juga ya menjadi praktisi yang luar biasa di Mahkamah Konstitusi. Berbagai perkara-perkara ditangani oleh Dr. Heru Widodo dan banyak sekali keberhasilan yang memenangkan perkara-perkara yang beliau tangani. Dan beliau berdua ini adalah figur praktisi yang luar biasa. Saya tidak pernah jarang sekali ketemu beliau, tapi saya selalu memonitor dari lantai 11 ruangan saya. Kalau beliau menyampaikan baik permohonan maupun juga menyampaikan argumentasi, saya selalu mendengarkan melalui video monitoring yang ada di ruangan saya, sehingga saya sangat mengenal kedua tokoh muda ya, Dr. Adi Asrun dan Dr. Heru Widodo, yang insyaallah mudah-mudahan dalam tahun ini juga yang mencapai predikat selaku guru besar yang di bidang hukum tentu saja. Kita doakan ya, amin ya, amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu Bapak sekalian dan Pak Bu Dekan. Nah ini di sini ada kawan saya namanya Pak Edi. Ini kawan seperjuangan saya, dosen Universitas Pakuan, Pak Edi. Beliau ini adalah kawan seperjuangan dulu waktu kuliah di Universitas Airlangga. Ya, dan mungkin masih banyak teman-teman dari dosen-dosen Pakuan yang sama-sama dulu, baik di Bandung waktu S2 maupun S3 di Airlangga. Ya, yang saya tentu hormati dan saya banggakan. Baik, karena waktu yang diberikan ini sangat terbatas sekali, ya sebetulnya tadi Dr. Fajar tadi itu mengingatkan ke sekjen, karena kalau di kantor sekjen bicara itu panjang sekali bicaranya, jadi mengingatkan saya, Pak Sekjen selaku pembicara ini hati-hati, waktu sangat terbatas.
Baik, jadi saya tidak perlu lagi coba PowerPoint-nya ditampilin. Jadi langsung saja, ini materinya tentang perlindungan HKWN. Jadi HKWN, hak konstitusional warga negara, melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin tanya dulu adik-adik semua, apakah sudah diberikan buku saku kecil? Sudah ya? Ya, itu ada 66 ya hak konstitusional warga negara. Jadi adik-adik mahasiswa, khususnya Fakultas Hukum, dan tidak terbatas pada Fakultas Hukum saja, tapi juga untuk fakultas-fakultas lain yang juga ya wajib mengetahui yang namanya HKWN, hak konstitusional warga negara. Ada 66 ya hak konstitusional warga negara yang diatur dalam konstitusi kita. Nah, ini perlu diketahui semua. Baik, slide berikutnya saya berdasarkan slide saja ini ya, ada sekalian. Lanjut slide-nya. Nah, ini adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tadi yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi sudah menjelaskan ya tentang ini. Tadi Dr. Fajar juga sudah menyinggung ya. Nah, tetapi saya ingin menyampaikan dalam terminologi lain supaya adik-adik mahasiswa ya juga paham, karena biasanya adik-adik kalau kita menyampaikan satu kewenangan kayaknya agak terlalu normatif gitu ya. Normatif. Tapi adik-adik satu penting paham itu yang normatif itu. Nah, saya ingin membahasakan lagi bahwa Mahkamah Konstitusi ini memiliki kewenangan. Kalau punya kewenangan, berarti Mahkamah Konstitusi punya fungsi. Apa fungsi Mahkamah Konstitusi? Nah, dalam bahasa lain, yang pertama, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi yang namanya the guardian of the Constitution. Jadi sedikit bahasanya udah agak keren-keren dikit gitu ya. The guardian of the Constitution. Apa itu the guardian of the Constitution? Selaku pengawal konstitusi. Bagaimana mengawal konstitusi? Ya, itu tadi. Karena memiliki kewenangan-kewenangan ini. Kewenangan ini memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pengawal, penjaga konstitusi, penegak konstitusi. Sehingga diberilah atribut sebagai the guardian of the Constitution. Kemudian yang kedua fungsinya adalah the guardian, ya. Yang kedua adalah the guardian of democracy. Nah, ini the guardian of democracy. Kenapa disebut the guardian of democracy? Karena Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ya, penyelesaian hasil pemilihan umum ya dilakukan ya oleh misalnya KPU menyelenggarakan pemilihan umum. KPU kemudian diawasi oleh Bawaslu, ada DKPP untuk melakukan penilaian kalau misalnya penyelenggaranya bermasalah, ya. Tetapi terkait dengan hasil pemilihan umum, nah ini hasil itu kalau ada masalah tentu harus selesai di Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi selalu the last resort, ya penyelesaian terkait dengan sengketa pemilihan umum. Oleh karena itu, tentu saja karena Mahkamah Konstitusi hendak menegakkan demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi di berbagai negara dikenal sebagai the guardian of democracy. Ini sudah ada dua nih terminologi yang ada perlu ketahui. Kemudian terminologi ketiga selaku the guardian of human rights. Jadi yang ketiga adalah the protector of human rights. Protector selaku pelindung hak asasi manusia. Ini pelindung hak asasi. Kenapa Mahkamah Konstitusi selaku pelindung hak asasi manusia? Karena Undang-Undang Dasar kita itu yang memuat berbagai konsep-konsep tentang perlindungan hak asasi manusia. Maka Mahkamah Konstitusi yang memutus berdasarkan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip hak asasi manusia, memuat kaidah-kaidah hak asasi manusia, maka Mahkamah Konstitusi diberi atribut selaku protector of human rights. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat yang keempat adalah bahwa Mahkamah Konstitusi juga diberi atribut sebagai ya, the guardian of state ideology.
Jadi apa the guardian of state ideology itu? Karena Mahkamah Konstitusi juga menegakkan ya nilai-nilai Pancasila yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan satu kesatuan. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Ya, sehingga apa? Baik dalam pembukaan maupun pasal-pasal yang 37 pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu harus ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, terkait dengan pembukaan yang di dalamnya ada prinsip-prinsip Pancasila, maka tentu saja wajib juga ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi. Makanya Mahkamah Konstitusi dikenal selaku the guardian of state ideology, ya. Jadi sebagai pelindung ideologi negara, yaitu Pancasila. Ini sudah 4. Kemudian yang kelima, Mahkamah Konstitusi juga dikenal di berbagai belahan dunia selaku the protector of citizen constitutional rights. Nah, inilah yang tema kita hari ini adalah terkait dengan Mahkamah Konstitusi sebagai the protector of citizen constitutional rights, selaku pelindung hak-hak konstitusional warga negara yang jumlah hak konstitusional warga negara itu ada 66 sebagaimana dalam buku yang adik-adik baca ya, buku kecil, buku saku. Kenapa ini dibuat buku saku? Supaya apa? Memudahkan untuk membaca. Lengkap dengan logo-logo, ikon-ikon ya, ada ikonnya, ada logo-logonya, sehingga ketika adik-adik nanti menemukan ada logo-logo seperti itu, maka tentu adik-adik semua sudah tahu, oh ini terkait dengan hak konstitusional ini gitu. Ya, jadi itu semua adalah untuk memudahkan pemahaman tentang hak konstitusional warga negara. Nah, yang terakhir adalah Mahkamah Konstitusi diberi atribut sebagai the final interpreter of the Constitution. Tadi yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan yang final and binding, final dan mengikat. Apa artinya final dan mengikat? Karena Mahkamah Konstitusi selaku diberi kewenangan untuk menafsir konstitusi, menafsir undang-undang berdasarkan konstitusi, dan tafsirnya adalah tafsir yang terakhir. Boleh saja adik-adik memberi tafsir suatu undang-undang, oh ini tafsirnya seperti ini tafsirnya seperti itu. Saya punya pendapat begini, ya. Pak Dr. Heru Widodo punya pandangan seperti ini, pendapatnya seperti ini, ya. Pak Dr. Andi Asrun punya pandangan seperti ini. Profesor Dr. Bayu yang selalu tampil selaku ahli di Mahkamah Konstitusi, pendapatnya seperti ini. Bisa saja, sah-sah saja. Semuanya itu bebas ya, di alam demokrasi orang berpendapat. Namun adik-adik sekalian, ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutus, maka semua tafsir itu harus mengikuti tafsir yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Itulah yang disebut fungsi atau atribut selaku Mahkamah Konstitusi sebagai the final interpreter of the Constitution, bukan the sole interpreter. Karena kalau the sole interpreter nggak boleh, bukan Mahkamah Konstitusi selaku penafsir tunggal, tetapi selaku penafsir akhir. Mahkamah Konstitusi tidak mendominasi tafsir, bahwa hanya Mahkamah Konstitusi yang bisa memberi tafsir. Boleh semua memberi tafsir, tetapi Mahkamah Konstitusi yang punya peran terakhir untuk dalam rangka pemberian tafsir. Kalau sudah Mahkamah Konstitusi sudah tafsirkan, maka itulah tafsir resmi negara terkait dengan suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira prinsip dasarnya ini adik-adik sekalian yang ingin saya deliver pada kesempatan ini. Adapun terkait dengan hak konstitusional warga negara ini, sambil contoh secepat saja. Next,
Ini ya, ini adalah yang saya sebut tadi ini ya. Jadi ini adalah contoh, ada setidaknya ada 6-7 ya, 7 fungsi-fungsi dari Mahkamah Konstitusi. Nah, adik-adik untuk bahan pembelajaran adik-adik, ya adik-adik mesti paham semua ini fungsi-fungsi ini ya, yang tadi saya sudah jelasin. Lanjut next. Ya, ini ada 66 dari 66 HKWN ini, hak konstitusional warga negara ini, ada 34, ya ada 3 kelompok besar, ada 34 hak individual, jadi hak yang melekat pada diri masing-masing, adik-adik semua ada 34. Kemudian ada 29 hak kolektif, jadi hak secara bersama-sama, ya hak kolektif. Dan ada 3 hak masyarakat rentan, ya misalnya hak bagi masyarakat yang disabel dan sebagainya. Ini ada hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan dan diskriminasi, untuk tidak mendapat diskriminasi, hak untuk mendapatkan kemudahan dan lain-lain. Ini ada 3 hak untuk masyarakat rentan. Jadi garis besar dari buku 1 yang ada di pegang itu dikelompokkan jadi 3, ada hak individual, ada hak kolektif, dan ada hak masyarakat rentan. Lanjut. Nah, selain itu dapat juga kita diklasifikasi ya, hak konstitusional warga negara ini. Itu kalau kita klasifikasi dari segi lain, aspek lain, misalnya dari aspek hak sipil dan politik, maka ada 41 hak sipil dan hak politik dari warga negara. Kemudian ada 5 hak ekonomi, ada 13 hak sosial, ada 2 hak budaya, dan ada 5 hak kelompok rentan. Jadi adik-adik memudahkan membaca hak konstitusional yang 66 itu, bisa di pengantarnya itu adik-adik bisa baca juga, ya sudah kita narasikan supaya bisa lebih mudah adik-adik pahami. Bahkan kita memberikan logo-logo atau ikon-ikon supaya mudah dipersepsikan ketika melihat gambar atau logo yang misalnya nanti ada di, ibaratnya rambu-rambu lalu lintas, kita akan dengan mudah mengetahui hak konstitusional tersebut. Lanjut. Nah, ini adik-adik sekalian terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi saat ini ya sudah berjumlah 3.000 ya lebih. Adik-adik dengan rinciannya sudah pengujian undang-undang ini sudah sebanyak 1.586. Memang ini satu tantangan tersendiri adik-adik sekalian ya. Karena apa? Undang-undang ini yang sudah di pengujiannya ini sudah 1.586. Prosentasenya sudah mencapai 46% dan akan berkembang terus, bertambah terus ya. Sehingga sekarang adik-adik sekalian sumber ilmu pengetahuan tidak lagi menunggu pada membaca peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus dilengkapi pemahaman kita dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan sampai ada dosen misalnya adik-adik sekalian ya. Jadi pernah di satu perguruan tinggi ada dosen mengajarkan tentang suatu undang-undang, tetapi mahasiswanya lebih pandai, lebih cerdas. Dia protes kepada dosennya, Pak dosen, undang-undang yang Bapak ajarkan itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana mungkin Pak dosen mengajarkan sesuatu yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi? Oh, dosennya baru tahu, ya sudah dibatalkan ya. Iya sudah, kalau begitu kuliah kita selesai. Karena apa? Apa gunanya saya ngajarkan kalau sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi? Ini apa artinya? Dosen tidak mengupdate ya ilmunya karena apa undang-undang itu sudah dibatalkan. Karena sekarang ada di mahasiswa membuka laman Mahkamah Konstitusi itu sangat mudah, sangat cepat, dan semua informasi menyangkut pembatalan undang-undang, pengujian undang-undang, bahkan tindak lanjut monitoringnya semuanya ada di laman Mahkamah Konstitusi. Ada mudah sekali. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa dibuka laman Mahkamah Konstitusi ke websitenya. Ya, saya ingin memperlihatkan supaya adik-adik sudah selalu terbiasa ya membuka laman Mahkamah Konstitusi, karena ini adalah sumber ilmu pengetahuan. Ya, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi jangan adik
ngomong menyangkut itu dengan Pak Dr. Heru, dengan Pak Dr. Andi Asrul, karena beliau lebih kuasai, ya, sudah menghafal semua putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, karena beliau sudah memang sebagai lawyer, ya, pengacara advokat, saya tentu paham semua. Tapi tidak apa-apa, mungkin adik-adik mau mendalami. Nah, ini lawan Mahkamah adik-adik sekalian. Mulai dari putusan, semua putusan Mahkamah Konstitusi. Coba dibuka perkara, klik perkara di atas, ya. Perkara, klik perkara. Ya, ini putusan dicontoh. Sangat mudah sekali. Klik satu kali klik, putusan langsung diperoleh. Ini bisa menjadi bahan skripsi, bahan tesis, bahan disertasi, ya. Jadi bikin skripsi ada yang tepat sekali. Dulu saya kalau menugaskan mahasiswa mengkaji satu putusan, setengah mati dia cari, pergi ke pengadilan, pergi fotokopi. Sekarang ini ada di genggaman kita semua. Makanya tadi MOU yang ditandatangani tadi itu apa artinya? Filosofinya adalah bagaimana memudahkan akses to court and justice, memudahkan supaya adik-adik langsung mendapatkan dokumen, ya, dokumen resmi, valid. Adik-adik perlu tahu, semua tanda tangan digital di Mahkamah Konstitusi itu dia berfungsi istilahnya OVO. Tahu tak OVO? Apa artinya OVO adik-adik sekalian? OVO apa itu OVO? OVO. Ya. Dompet digital. Wah, ya, benar dompet digital. Tapi OVO ini singkatan dari Authentic, Valid, Original. Jadi apa artinya dokumen digital di Mahkamah Konstitusi memiliki kualitas OVO, Authentic, Valid, dan Original. Nah, coba ini putusan, ini seperti contohnya ini. Ini ditandatangani oleh Panitra. Kalau ada adik-adik putusan Mahkamah Konstitusi coba diubah-ubah, coba dipalsukan, di Mahkamah Konstitusi gampang sekali langsung terdeteksi. Ya, dengan QR code ini maka akan ketahuan mana yang asli, mana yang KW, gitu ya. Nah, Mahkamah Konstitusi menggunakan teknologi QR code, ya, yang sudah mendapat sertifikat dari BSSN, ya, BSSN, sehingga semuanya resmi, ya, dan tidak bisa dipalsukan. Kalau ada yang coba palsukan, maka cepat sekali. Makanya putusan Mahkamah Konstitusi, salinan putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi menggunakan yang namanya watermark, ya, watermark untuk yang bisa buram-buramkan gitu, ya, nggak perlu lagi, jelas saja. Karena toh kalau ada yang coba palsukan, gampang, langsung, mudah sekali dideteksi. Itu adik-adik sekalian, coba kembali lagi ke lamar sedikit lagi, waktu mungkin 1 menit lagi karena saya sudah merasa sudah cukup panjang ini saya. Perkara coba klik perkara, ya, di atas perkara, iya, nah, perkara, klik perkara. Nah, adik-adik sekalian, kalau adik-adik klik perkara, ya, turun ke bawah, ya. Nah, di sini saja adik-adik sudah bisa melihat rekapitulasi putusan di Mahkamah Konstitusi tadi. Ini apa artinya? Putusan Mahkamah Konstitusi per hari ini itu jumlahnya 3.427. Ini data-data valid, ya, selalu real time berubah sesuai dengan jumlah putusan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Real time 3.427 putusan per hari ini. Ya, terdiri atas 1.586, ya, PUU 29 SKLM, PHPU 676 dan 1.136. Turun ke bawah lagi. Turun. Nah, ini grafik tentang bagaimana penyebaran, apakah berapa yang dikabulkan, berapa yang ditolak, berapa yang non-facultative atau disebut dengan NO. Ini semua ada di gugur, ya, dan seterusnya. Turun lagi, ya. Nah, turun ke bawah. Nah, ini juga grafik, ada grafik adik-adik sekalian. Berapa putusan pengujian undang-undang yang telah dikabulkan selama Mahkamah Konstitusi berdiri? Ini jumlahnya sebesar 18,47% dari keseluruhan pengujian undang-undang yang ada di Mahkamah Konstitusi. Dan ke kanan lagi sedikit sana, ke kanan, nah itu ada ke kanan. Ini adalah undang-undang yang sering diuji di Mahkamah Konstitusi, yang menempati top 10, ya, top 10 pengujian.
Ya, pengujian top 10-nya ada yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebanyak 89 kali, Undang-Undang Nomor 8 tentang KUH Pidana 75 kali, Undang-Undang tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota 42 kali. Ini ada 10 top 10 undang-undang yang menempati ranking pengujian yang sering mendapat pengujian. Di sini tentu kontribusi dari Pak Dr. Andi Asrun, Pak Dr. Heru Widodo, pasti semuanya ada nama-namanya tercatat dalam top 10 ini. Karena beliau sering menjadi kuasa, menjadi lawyer, menjadi advokat dalam kaitannya dengan pengujian ini. Mungkin ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Mungkin sudah selesai saya punya PowerPoint ya. Coba kembali ke PowerPoint tadi. Dan banyak lagi informasi. Prinsip kami itu ibaratnya palu gada. Apa lo mau, semua kebutuhan masyarakat tentang informasi Mahkamah Konstitusi ada di laman Mahkamah Konstitusi. Coba turun ya, slide terakhir. Oh, ini ada slide terakhir lagi. Coba slide terakhirnya. Nah, ini adalah putusan MK sebelum contoh-contoh ada sekalian sebagai pembelajaran saya. Putusan MK yang melindungi hak konstitusional warga negara. Setidaknya di sini saya mencantumkan ada 9-10 putusan pemulihan hak pilih bekas anggota PKI, putusan KTP dalam Pilpres, putusan calon perseorangan dalam pemilu kada, putusan dipilihnya mantan terpidana, putusan suara berdasarkan sistem noken, pengukuhan hak tradisional masyarakat hukum adat, pengakuan hutan adat bukan hutan negara, dan perlindungan hak rakyat atas air, perlindungan hak warga negara atas tenaga listrik, dan juga perlindungan pekerja sistem outsourcing atau mancadaya, dan lain-lain putusan. Ini contoh 10 putusan yang dapat adik-adik pelajari menjadi bahan skripsi, karena ini bermuatan memberikan perlindungan, memperkuat, mengkonkretisasi nilai-nilai konstitusi ke dalam putusan, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi itu setara dengan undang-undang itu sendiri, bahkan prinsip-prinsipnya sama dengan konstitusi itu sendiri, bentuk konkretisasi dari undang-undang dasar. Sehingga ini contoh konkret bagaimana Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan kepada hak konstitusional warga negara. Demikian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf lebih dan kurangnya adik-adik sekalian ya. Terima kasih. Kita akhiri. Saya akhiri dengan kabar wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Pak Sekjen Profesor Kutul Hamzah.